Kalian bawa permen. Di sini ada permen banyak aja. Coba dibagi permen satu-satu. Saya kepingin jelaskan tadi apa yang kita amati hanya si pengamat dengan tadi yang saya ingin jelaskan. Tadi saya mikir teknik ini mungkin akan menolong kalian. Coba masing-masing dibagikan satu permen gitu. Terus ya jangan yang terlalu kecut sebab lihat wajahnya Rama. Oh asam Thailand. Nanti sama-sama. Oh jangan ditelan dulu loh. Nanti nggak boleh minta lagi. Apa? Oke. Oke. Tentunya permennya berbagai-bagai apa rasa, right? Ini rasa ginger. Oke. Let's just try. Sebelum nanti sesudah ini saya pikir malam ini misalnya kita teruskan keterangannya juga akan masih panjang, tapi I just like to do one more meditation gitu. Mari, boleh kan ya? Untuk dirasakan aja. Mari. Artinya gini. Okay, just put it in your mouth. Ya. Kamu bisa rasakan kan ya? Rasanya mungkin ada berbagai rasa masing-masing. Jadi saya nggak bisa bilang ini rasa jahe atau rasa apa. Tapi kalian bisa rasakan kan permennya ya di mulut ya. Ada bedanya nggak ya? Rasa jahe dan hanya merasakan. Just try. Misalnya ada yang makan rasa jahe, ada yang rasa jeruk. Kalau kamu pasti bisa merasakan rasa flavor dari permen itu, right? Sekarang coba hanya merasakan. Jangan rasa jahenya, tapi hanya merasakan. Buat saya agak menarik karena mendadak rasanya malah hilang. Right? Kita coba lagi. Kamu rasa ya flavor of the lolly. Kemudian ini untuk saya karena ini ada sedikit mentolnya, masih merasa agak panas, tapi justru rasa dari permen itu hilang malah. Kontennya hilang.
jelas tetap ada merasakan permen itu. Beda kan ya, merasakan rasanya dan hanya merasakan. Siapa yang merasa rasanya hilang? Quite a lot. Quite a lot. Jadi pada waktu kita hanya merasakan, apakah ada saya suka itu, saya nggak suka itu? No, right? Juga nggak ada, kalau hanya dirasakan, saya malah nggak bisa merasakan sebetulnya. Tapi bisa merasakan ada sesuatu yang dirasakan. Tapi jelas, saya nggak bisa merasakan, ini kebetulan ini rasa jeruk punya saya. Itu nggak ada malah. Dan yang jelas, tidak ada kemungkinan untuk menghakimi itu saya suka itu, saya suka ada. Is that right? Ya, kamu kira-kira bisa kamu rasakan, right? Oke. Sekarang kita coba dengan, ini agak lebih sukar karena kita terlalu biasa. Kamu sekarang menatap ke depan. Anything yang ada di depanmu dengan penglihatan nih. Nothing in particular. Jangan fokus ke apapun. Kamu hanya pandang ke depan. Kalian melihat kan ya? Kalian bisa melihat kan? Ini semua yang ada di depan ini. Tapi tidak melihat ke sesuatu. Right? So you can see. Pada waktu melihat ini, tanpa mengidentifikasikan itu apa, ini siapa, dan sebagainya, rasanya melihat itu seperti apa? Lucu, karena kita malah nggak bisa ngerti melihatnya di mana padahal kita lagi melihat nih. Jelas kalian lihat kan ini ya, tapi kalian tidak bisa merasa apa yang melihat itu seperti apa sih rasanya? Kamu bisa nggak rasakan melihat itu seperti apa? No? Siapa yang bisa merasakan sesuatu? No. Jadi semuanya jelas kalian melihat ya, semua melihat kan, tapi kamu kan nggak bisa merasakan melihat itu seperti apa. Mind, salah satu karakteristik, itu yang namanya ungraspable, tidak bisa tidak bisa cengkeram, tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa.
tan keno kinoyo ngopo. Ini kamu tahu, kamu ini lihat, tapi kamu nggak bisa grasp. Tapi nggak bisa kamu bilang kamu nggak lihat. Right? Jadi kita sudah mencoba dua macam melalui indera. Indera pengecapan dan indera penglihatan. Sekarang kita coba ketiga dengan pendengaran. Right? Tadi pengecapan, penglihatan, ini masih ada yang nggak apa-apa. Sekarang jangan coba mendengar apa-apa, tapi biarkan segala suara masuk juga enggak. Tapi coba dengar apapun yang ada, any sound, oke? Termasuk bisik-bisik acok. It's okay. Saya bisa dengar ada suara terus. Juga ada suara seperti AC. Mata dibuka juga nggak apa-apa kok. Tapi yang namanya mendengar itu nggak bisa dirasakan, nggak bisa digrasp, nggak bisa diterangkan. Seperti apa itu mendengar? Cuman yang jelas kedengaran kan, ada suara. Entah suara dari mana ini. Ini bukan jangkrik, bukan apa, tapi ada suara yang terus-menerus. Jelas kita mendengar sesuatu kan ya. Kita tahu kita mendengar karena ada yang didengar. Tapi pendengaran itu sendiri, seperti apa pendengaran itu? Kalau dipisahkan dari objek. Jadi semati yang akan kita jalankan nanti, itu juga nggak mudah. Karena kita mencoba melihat sesuatu yang dideskripsikan itu ungraspable. Tidak bisa kamu pegang, nggak bisa kamu sentuh, nggak bisa kamu describe, nggak bisa kamu apa. Tapi you know it happened. Sekarang permennya udah hilang nih. Ya nggak apa-apa, sekarang penglihatan. Kalau yang tampak untuk saya itu di depan saya. Objek yang tampak itu di depan saya. Saya kira sama untuk kalian. Yang tampak ada di depanmu. Tapi penglihatan itu terjadinya di mana? Apakah kalau saya bisa lihat Barry dari ujung mata saya, apakah berarti penglihatan saya itu di situ? Kalau saya bisa melihat Imelda di samping saya di sini, apakah berarti penglihatan saya di situ? Di mana penglihatan ini? Depan? Di dalam?
atau di luar atau di tengah-tengah. Sekarang barengan yang kamu lihat dan yang kamu dengar. Mata dibuka, ada sesuatu yang kelihatan, dan ada sesuatu yang kamu dengar. Kejadiannya ini, pendengaran dan penglihatan ini, apakah di tempat yang sama? Apakah yang satu terjadi di dekat telinga, yang satu di dekat mata, atau what is it? Tempat kejadian di mana pendengaran itu terjadi dan penglihatan ini terjadi terutama kalau mata kita terbuka, itu saya kira bukan di dalam kepala loh. Ya kan? Saya kira tidak di dalam kepala kita nih. Misalnya sekarang tambah satu lagi, yaitu yang terlibat di dalam pikiran kita. Apapun. Komentar, pendapat, apapun yang terjadi, mental aktivitas yang terjadi saat ini. Apakah pikiran ini dan penglihatan dan pendengaran, apakah terjadinya ini di satu kancah yang sama, di satu wadah yang sama, di suatu bidang yang sama, di suatu ruang yang sama, atau hal lain? Kalau kita dengar suara ini seakan-akan ada geraknya. Karena kita duduk secara tenang, yang kita lihat itu kelihatannya tidak bergerak. Sekarang kita akan tambah satu lagi, menggunakan seluruh badan, merasakan badan ini bergerak seiring dengan pernapasan. Bisa kamu rasakan badan gerak? Yes. Sekarang kita ada merasakan bergeraknya badan.
kamu mendengar suara, kamu melihat. Ada movement, sesuatu yang bergerak, terutama badan. Rasakanlah di sekujur tubuh, naik turunnya dada, lewatnya udara mungkin di hidung. Jangan ada yang dipaksakan, just let it be. Ada suara, berarti ada movement, suara yang berganti-ganti. Suara yang mengiang di latar belakang pun ada putus-putusnya, dan apa yang kita lihat di depan tetap kita melihat dengan mata terbuka. Badan yang naik turun ini juga ada gerakannya, tapi yang mengamati itu tidak ikut bergerak. Yang mengamati, yang merasakan, it doesn't move. Ya kan? Kan kita mengamati, merasakan ini semuanya dari satu poin. Dan dari poin itu, don't move. Ada beberapa hal nih. Pikiran kita, suara, apa yang bisa kita lihat, terjadi. It happens. Badan kita, movement, it happens. Kita tahu badan ini bergerak, yang mana yang ini. Tapi kalau kita hanya ingin merasakan gerakan badannya, kita malah nggak bisa temukan perasaan itu, kecuali naik turunnya sini di perut dan sebagainya. Harus ada objeknya. Tapi jelas yang merasakan ada. Yang merasakan dari segi stillness, diam, bergeming, sama sekali tidak bergerak. Kontennya bergerak, suara datang pergi, pikiran, apa yang kita rasakan naik turunnya napas, there's movement, tapi ada stillness, movement, stillness, movement, stillness. Dengan begini pun, kecenderungan kita, kebiasaan kita untuk memberi komentar atas apa yang kita alami pun mereda. Yang dulunya kita lihat di depan
kita mulai mengidentifikasikan itu si ini, itu rambut, itu baju segala. Sekarang itu pun hilang. Yang ada hanya melihat. Yang ada hanya penglihatan. Yang ada suara. Yang ada gerakan tubuh. Semuanya terjadi di ruang ini yang sama. Tidak lagi bisa diidentifikasi di luar atau di dalam, karena tidak ada luar dan tidak ada dalam seperti itu. Ternyata untuk saya yang namanya Salim itu juga sesuatu yang saya alami. Yang waktu kamu merasakan semua ini, mestinya ya kamu bayangkan ada kamunya yang mengalami ini. Berikutnya ini mungkin tidak begitu mudah. Berikutnya kita coba merasakan yang melihat, yang merasakan ini mestinya ada sesuatu. Tapi kita sekarang mencoba tidak mengamati penglihatan, tidak mengamati suara, tidak mengamati gerakan badan, tidak mengamati gerakan pikiran, tapi kita mengamati yang mengamati. Mungkin ini tidak begitu mudah. Tapi coba. Tadi ada yang mengamati. Tapi dalam hal ini bukan sebagai suatu subjek lagi yang mengamati, tapi kita mencoba merasakan pengamatan itu seperti apa gitu. Ini nggak mudah. Dengan diambilnya arah tadi, mengamati itu arahnya, ada arahnya. Ini kalau arahnya diambil, hanya mengamati atau mengalami si pengamat. Dengan mengamati si pengamat ini, dengan hanya mengamati suara, hanya mengamati
penampilan, hanya mengamati naik turunnya badan seiring dengan pernafasan, tidak lagi ada komentar, tidak lagi ada penolakan, tidak lagi ada keinginan, tidak lagi ada sesuatu yang harus kamu ikuti, atau harus kamu melawan, atau harus kamu buang. Dan tempat di mana semuanya ini terjadi tampaknya terbatas di tembok ruang ini, tapi sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak di situ, malah tidak di sini dan tidak di situ, tapi terjadi ruang yang seakan-akan ada cermin yang memantulkan suara-suara yang pendengaran tadi. Ada yang keluar penglihatan, ada yang keluar geraknya tubuh. Dikatakan kalau kita nanti bisa menembus, memotong langsung ke sesuatu yang menyebabkan semuanya ini bisa, yaitu kebisaan untuk lihat tadi, kebisaan untuk merasa, kebisaan untuk mendengar. Sekarang kita bisa rasakan, tanpa kebisaan itu tidak akan ada pendengaran, tentunya. Tidak akan ada pengecapan, tidak ada penglihatan, tidak ada gerakan-gerakan mental. Yang ada hanya semuanya ini diaturkan di depan kita seperti pantulan dari cermin. Cerminnya yang memungkinkan kita bisa merasakan semuanya ini. Oke. Pelan-pelan mulai dilihat objeknya. Mulai tahu di depan saya ternyata ada suhu, ada Kutami, ada Risa. Mulai ada rasa segala macam. Did you get that? Yeah. What do you think, Yanjin?